Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Rancang pertanian modern di Sulawesi Selatan pada buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin bersama Tiran Group tepat di AAS Building, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Acara buka puasa IKA Unhas bersama Tiran Group dirangkaikan dengan diskusi lepas bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Salah satu hasil diskusinya akan membuat lahan percontohan untuk pertanian modern dengan menggunakan mekanisasi, dengan mengharapkan akan menjadi contoh bagi Indonesia yang lainnya. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita baru saja selesai acara berbuka puasa yang dilaksanakan oleh IKA Unhas. Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran sebagai Ketua IKA Unhas yang mengundang bukan hanya IKA tapi juga Sivitas Akademika Unhas, terutama pimpinan Unhas. Hari ini setelah kita berbuka puasa, kemudian kita juga lanjut diskusi. Alhamdulillah ada beberapa hal yang kita bicarakan, terutama rencana kerjasama antara Kementerian Pertanian, kemudian IKA Unhas dan juga Universitas Hasanuddin. Nah, di situ nanti kita akan bekerja sama, nanti kita akan mengelola kurang lebih sekitar 10.000 hektar di dua kabupaten rencananya Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Nah, di situ nanti kita akan membuat sebuah lahan percontohan untuk pertanian modern dengan menggunakan mekanisasi ya, dengan tentu saja nanti diharapkan ini menjadi contoh bagi Indonesia yang lainnya. Kita tahu bersama kalau misalnya lahan pertanian itu dikelola dengan manual, maka ongkosnya itu akan sangat-sangat tinggi ya, 5 juta, 6 juta per hektar. Sementara kalau dengan mekanisasi, dengan alat-alat modern, maka kita bisa hanya mengeluarkan dana sekitar mungkin 1 juta gitu. Sehingga nanti produktivitas akan meningkat. Rencana kerjasama antara Kementerian Pertanian, IKA Unhas dan Universitas Hasanuddin akan mengelola kurang lebih 10.000 hektar di dua kabupaten Sulawesi Selatan. Rencananya Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Harapannya dengan rencana pertanian modern, perekonomian di Sulawesi Selatan akan bertumbuh dan juga produktivitas akan meningkat. Direktur Eksekutif IKA Unhas juga menyebutkan bahwa Ketua Umum IKA Unhas diminta lagi oleh Presiden menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia, sehingga kunjungan libur panjang Mentan dimanfaatkan untuk buka puasa bersama antara IKA Unhas, keluarga besar Tiran Group, maupun anak yatim panti asuhan serta hafiz. Alhamdulillah buka puasa ini adalah rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh IKA Unhas. Bahkan bisa 2-3 kali selama bulan suci Ramadan pada waktu-waktu yang lampau. Cuma karena Ketua Umum IKA Unhas sekarang diminta lagi oleh Presiden untuk menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia, sehingga ini kunjungan beliau di libur panjang kita manfaatkan untuk bersama-sama buka puasa dengan antara IKA Unhas, keluarga besar Tiran Group, maupun anak yatim dan dari panti asuhan serta dari hafiz. Hari ini kita undang lebih kurang 1.000 orang dan alhamdulillah cukup ramai, penuh, dan ya harapan kita semua bisa menikmati bersama, makan bersama, buka puasa bersama. Karena ini semoga ada barokahnya kepada Ketua Umum dan juga Menteri Pertanian. Salah satu kontribusi yang diharapkan oleh Menteri Pertanian, Unhas memberikan legasi dengan segala kepakaran, segala infrastruktur yang dimiliki untuk kemudian berkontribusi untuk negara. Kalau ini nanti berhasil, maka ini akan menjadi contoh. Tadi Pak Mentan betul-betul mengharapkan Unhas ya sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, ini bisa memulai menginisiasi. Jadi lahannya barangkali mungkin di Sulawesi Selatan, kemudian nanti pekerjanya juga melibatkan dosen-dosen Unhas, kemudian mahasiswa, petani-petani milenial, ya, alumni-alumni baru, alumni-alumni Unhas, dan kemudian juga bekerja sama dengan provinsi maupun juga kabupaten kota begitu. Jadi rencananya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan audiensi dengan bupati di dua kabupaten tersebut ya, untuk kemudian bisa juga membantu kita untuk melakukan sosialisasi kepada para petani yang
nanti akan lahan mereka itu akan menjadi lahan percontohan ini. Nah, tentu saja kita harapkan ekonomi nanti akan tumbuh dari program ini, ya. Kemudian nanti produktivitas akan meningkat. Kalau misalnya ini nanti direplikasi di daerah-daerah lain, kemudian dalam skala yang lebih besar, maka tidak menutup kemungkinan kita nanti bisa mencapai swasembada pangan, ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu. Kita ketahui bersama bahwa program dari presiden terpilih nanti itu adalah makan gratis. Nah, sehingga dia nanti akan membutuhkan pangan, akan membutuhkan padi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini salah satu kontribusi yang diharapkan oleh tadi Pak Menteri Pertanian. Unhas memberikan legasi, ya, dengan segala kepakaran, segala infrastruktur yang dimiliki untuk kemudian berkontribusi untuk negara gitu. Seperti itu barangkali, ya. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Salah satu film direktor Indonesia, Muhammad Rifai Risa, hadir dalam sharing session bersama Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin secara daring. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Film Nasional setiap 30 Maret. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Film Nasional, Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi menggelar sharing session dengan salah satu film direktur Indonesia, Muhammad Rifai Risa, melalui via live Instagram pada Sabtu 30 Maret. Muhammad Rifai Risa atau yang kerap disapa Riri Riza merupakan seorang sutradara, penulis skenario, dan produser film di Indonesia. Salah satu film yang disutradarai olehnya adalah film Laskar Pelangi. Selain itu, ia telah banyak masuk nominasi sebagai sutradara terbaik. Dalam sharing session yang dipandu oleh Salsabila, mahasiswa ilmu komunikasi 2022 itu, Riri menyebut bahwa film merupakan hal yang luar biasa. Sebab film bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan bentuk seni yang kompleks dan sarana untuk mempengaruhi opini dan pandangan dunia. Ia mengatakan bahwa hampir semua negara, kecuali negara krisis politik, telah memproduksi film. Menurutnya, yang paling berkesan dalam pembuatan film adalah proses saat ketika kita mulai menyelami dunia cerita dalam naskah film yang dibuat. Dirinya juga mendukung komunitas perfilman yang ada seperti UKM Liga Film Universitas Hasanuddin. Menurut penulis film Petualangan Sherina ini, pendidikan dalam pembuatan film sangat penting. Pengingat banyaknya minat anak muda terhadap film pada saat ini. Disarankan agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mulai belajar mengikuti perkembangan dan mencoba terlibat langsung dalam pembuatan film dengan memahami dasar-dasar perfilman. Selain itu, Riri juga menyatakan kegembiraannya atas kemunculan pembuat film yang tidak hanya berasal dari kawasan pusat perfilman seperti Jakarta, tetapi juga dari daerah-daerah di luar pusat tersebut, seperti dari Bugis Pone, Sulawesi Selatan, contohnya film Ambonai. Gimana nih tanggapan Kak Riri mengenai film daerah di Indonesia seperti film Ambonai? Oh, saya senang sekali dengan fenomena perkembangan atau fenomena-fenomena bagaimana pembuat film sudah mulai muncul bukan hanya dari kawasan pusat-pusat perfilman yang tradisional gitu, Jakarta, ya, Jogja, Bandung, Surabaya. Sebenarnya di Jawa pun pusat perfilman itu baru Jakarta, dan mungkin dalam beberapa waktu terakhir itu muncul Jogja, karena di Jogja itu ekosistemnya cukup lengkap gitu ya. Ada rumah produksi film, ada aktor-aktor yang berbakat, karena di sana itu adalah sebuah kota yang memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap seni gitu. Kemudian ada festival film, ya, ada sekolah film gitu. Jadi Jakarta dan Jogja itu pantas sekali menjadi pusat dari produksi film. Nah, sekarang kita mestinya sangat bisa berbangga karena saya akhir tahun lalu menonton film judulnya Orpa, itu dikerjakan, ditulis dan sutradarai oleh seorang anak muda dari Papua. Kemudian tentu saya tadi sudah disebut Ambonai misalnya dari Makassar, dari Sulawesi Selatan, Adi Burhamsyah gitu kan. Dari Kupang juga, dari Palu juga ada teman-teman yang mulai membuat film atas nama daerah
daerah mereka ya, ada Mountain Song karya Yusuf Raja Muda misalnya. Jadi ini penting gitu, karena seperti yang tadi saya katakan, film itu bisa mencerminkan siapa kita. Jadi, Dalam dunia perfilman, istilah semiotika atau ilmu penafsiran simbol dalam film sangat dikenal. Namun, Riri sebagai sutradara menyatakan ketidaktertarikannya dalam menciptakan simbol dalam film. Baginya, penonton lain yang memiliki hak untuk menafsirkan isi film berdasarkan pemahaman intelektual masing-masing. Caranya kita menyampaikan hal semiotika dalam sebuah film. Jadi gimana pesan kita sampai kepada penonton? iya, ini pertanyaan yang cukup berat ya. Kalau semiotika itu butuh keterampilan sebagai pembuat film. Kadang-kadang orang yang sudah membuat 15 film aja kayak saya, ya, sudah berpengalaman cukup panjang, 25 tahun, saya tidak mencoba-coba bikin semiotika di dalam film saya gitu. Saya tidak mencoba memikirkannya. Semiotika itu adalah ilmu penafsiran. Jadi pembuat film sebenarnya tidak perlu berpikir untuk menciptakan simbol-simbol. Penontonlah yang akan punya semacam hak gitu ya untuk membaca apa yang ada di film sesuai dengan pengalaman, dengan penafsiran dan mungkin kapasitas intelektualnya masing-masing gitu. Meskipun berada di tengah era modern yang penuh dengan AI, Riri meyakini bahwa AI tidak akan mampu sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam proses perfilman. Menurutnya, manusia memiliki aspek-aspek yang tidak dimiliki oleh AI. Ia menyoroti pentingnya peran kreativitas, emosi, dan intuisi manusia dalam proses pembuatan film. Justru menurutnya, kehadiran AI dapat membantu meningkatkan kualitas dalam perfilman. Di akhir sharing session singkat ini, Riri berharap untuk melihat ekspansi yang lebih luas dalam distribusi film, serta meningkatnya apresiasi terhadap seni perfilman. Dengan penuh semangat, ia menyatakan aspirasinya agar setiap kampus memiliki ruang pemutaran film yang memadai. Penting bagi setiap komunitas film untuk memiliki kemampuan dalam menilai dan menganalisis sebuah film. Zulkarnain, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Rektor Universitas Hasanuddin menggelar acara Tausiah Ramadan dan buka puasa bersama pada Minggu 31 Maret 2024. Acara yang digelar di Rumah Jabatan Rektor Universitas Hasanuddin ini dihadiri oleh seluruh wakil rektor bersama pimpinan sivitas akademika lainnya, serta anggota Persatuan Dharma Wanita. Berikut berita sengkapnya untuk Anda. Rumah Jabatan Rektor Universitas Hasanuddin ramai dihadiri oleh para tamu kehormatan, seperti para wakil rektor, para pimpinan sivitas akademika dan anggota Persatuan Dharma Wanita, serta tamu lainnya. Acara ini disambut oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompla, MSc. Dalam sambutannya, menyatakan semoga silaturahmi dalam ukhuwah Islamiyah ini menjadi pondasi kita dalam memperkuat dan mempersatukan semua hal yang ingin dicapai untuk Unhas, dan memohon keikhlasan agar mengabdi tanpa batas tentu dengan niat baik akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen ini, Ustadz Das'at Latif yang harusnya menjadi pengisi acara Tausiah Ramadan berhalangan hadir, namun diwakili langsung oleh Ustadz Haji Muhsin Ramlam SPDI untuk menyampaikan tausiah singkatnya. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, naudzubillah. Ketika Nabi mengatakan radhi ma'an furujuli, celaka dia. Hari itu sahabat heran, siapa kira-kira yang celaka ya Rasul? Nabi itu tidak pernah sumpahi orang itu. Nabi itu tidak pernah doakan orang lain yang tidak baik, sekalipun orang itu sangat benci kepada Nabi. Tidak pernah Nabi doakan orang lain yang tidak baik. Ini akhlak Nabi yang bisa kita tiru. Sejengkel apapun kita kepada orang lain, jangan suka doakan orang lain yang tidak baik. Kenapa Ustaz? Karena ternyata doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu lebih dahulu kita dapatkan sebelum orang yang kita doakan. Karena doa yang keluar dari lisan kita, malaikat akan membalas dengan doa, ya Allah, kasih dulu yang berdoa sebelum kau kasih yang dia doakan.
Acara buka puasa dengan sajian makanan yang lezat sebagai suguhan menu makanan berbuka bersama ini dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah di pelataran yang telah disediakan di rumah jabatan rektor universitas tersebut. Pada hari ini, ya alhamdulillah pada hari ini keluarga besar Universitas Hasanuddin mulai dari unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan juga pimpinan majelis wali amanat dan anggota, senat akademik dan anggota dewan profesor bersilaturahim dalam bentuk buka puasa bersama di rumah jabatan rektor Unhas yang sekaligus merupakan ajang silaturahim rutin, ya. Kita rutin baik secara formal maupun informal, dan kali ini kita kemas dalam bentuk silaturahim di rumah jabatan sambil buka puasa bersama. Unhas menyadari bahwa seluruh unsur itu harus selalu bersatu, seluruh kalangan, seluruh organ harus komunikasinya lancar, ya. Dan persaudaraannya itu harus dipupuk, harus dijaga, sehingga apapun yang terjadi terhadap perbedaan yang ada di UNHAS harus bisa terkelola dengan baik, sehingga momen-momen silaturahim seperti ini, buka puasa bersama, itu membuat kita sangat mudah untuk mengemukakan baik itu secara ilmiah maupun secara guyon, ya. Dengan kita secara informal, maka itu biasanya banyak hal yang lebih mudah kita selesaikan karena kemudian ada trust. Jadi silaturahim ini alhamdulillah membuat kita insya Allah ke depan akan semakin kompak di dalam mencapai cita-cita bersama. Kegiatan yang merupakan ajang silaturahmi rutin yang diadakan secara formal maupun tidak formal ini menjadi salah satu cara agar seluruh pimpinan lebih kompak dalam mencapai cita-cita bersama dan menjadi momen yang tidak terlewatkan untuk saling meminta maaf serta memaafkan. Ramainya kunjungan dari seluruh sivitas akademika Unhas dan kerabat lainnya menjadi suatu kesyukuran dari terlaksananya acara buka puasa bersama pada hari ini. Nuri Nurhayati, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.